Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Kabarnya hari ini luar biasa semua ya. Nah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Kita mau bilang selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Siapa yang sukacita? Nah, siapa yang sayang sama kita semua? Ya betul, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Sayang itu artinya kasih. Nah, kasih terbesar itu ada di dalam Tuhan Yesus yang mau berkorban buat kita semua. Kita mau nyanyi lagu Kasih, KASIH. Lagu KASIH. Sekarang masih lagu yang tentang kasih. Kasih Yesus indah. Oh ya, bisa ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus
mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bilang dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kau mengerti, Yesus peduli. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amen. Firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, karena kemarin kita sudah, sebelum libur kita sudah mendengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenapa naik ke surga? Kenapa sih nggak harus di dunia saja? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus menjadi raja, bukan hanya di surga tapi di alam semesta ini, di dunia ini, dan semua planet dan semua makhluk. Tuhan Yesus menjadi raja. Tuh. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berpesan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Tuhan Yesus bilang sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus bilang bahwa murid-muridnya akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Apa saksi? Saksi itu orang yang menceritakan kebaikan, kehebatan, kasih Tuhan Yesus. Ya, itu. Nah, kita semua juga harus menjadi saksinya Tuhan. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, para rasul atau murid-muridnya Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem dari Galilea di atas Israel. Mereka ke selatan, bukan atas ya, utara. Mereka ke selatan menuju Yerusalem. Terus mereka ke ruang atas
ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ada rumah tempat mereka menumpang. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan orang kaya. Secara uang mereka bukan orang kaya. Mereka rumah pun mereka harus menumpang. Nah, tapi mereka jadi orang-orang yang hebat. Nama mereka tercatat di dalam sejarah, di dalam Alkitab. Hebat kan? Iya. Mungkin secara uang mereka nggak punya banyak uang ya, tapi mereka jadi orang-orang hebat. Nah, mereka naik ke ruang atas, mereka berdoa. Nah, di Alkitab bilang mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada juga ibu-ibu dan perempuan-perempuan dan saudara-saudara Tuhan Yesus ikut berdoa waktu itu. Nah, firman Tuhannya hari ini tentang menunggu dan berdoa. Nah, anak-anak pernah menunggu, misalnya nunggu, mama kok pulangnya lama ya, ini udah jam 11 malam belum pulang-pulang, kemana ya mama, atau papa kemana ya, kok sudah tengah malam belum pulang-pulang. Nah, apa yang anak-anak lakukan saat menunggu? Apa anak-anak takut, wah jangan-jangan papaku nggak pulang lagi, atau wah main game aja? Nah, gitu. Nah, di sini murid-murid Tuhan Yesus juga pernah menunggu. Kalau kita menunggu seseorang, wah rasanya bosan ya. Kalau ditunggu diem aja gitu, kok nggak datang-datang. Sudah 1 jam, sudah 2 jam. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga menunggu apa? Menunggu Roh Kudus. Nah, karena Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa akan datang Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sendiri yang akan menolong semua orang percaya. Nah, itu dia. Nah, murid-murid menantikan Roh Kudus. Tahu berapa lama murid-murid menunggu? Dari waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang akan ada Roh Kudus. Murid-murid menunggu bukan cuma sejam 2 jam, tapi 10 hari. Nah, 10 hari. Kalau dari Tuhan Yesus disalib sampai Roh Kudus datang itu 50 hari. 50. Kalau orang-orang bilang itu namanya hari Pentakosta atau hari kedatangan Roh Kudus. Hari Pentakosta, Penta itu 5, Pentakosta 5, tapi ini 50 hari yang ke-50. Nah, apa yang murid-murid lakukan saat menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Yang pertama, mereka taat. Nah, mereka tetap di Yerusalem. Nah, karena Tuhan Yesus pernah berpesan untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Dan Tuhan Yesus juga pernah bilang, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Artinya mereka akan jadi orang-orang hebat mulai dari Yerusalem. Mereka akan bercerita kepada bercerita Tuhan Yesus kepada orang banyak mulai dari Yerusalem. Nah, sampai ujung bumi. Nah, itu dia yang pertama, mereka taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang apa, ya mereka taat. Dan mereka juga percaya. Percaya. Jangan kok nggak datang ya, aku nggak percaya, mulai bimbang. Jangan. Tapi kita percaya sama Tuhan walaupun lama. Wah, aku pengen punya sepeda, aku pengen punya mainan, kok nggak kesampaian ya.
nggak dikasih ya sama papa mama. Nah, sabar aja. Nah, tetap percaya. Yang kedua, mereka murid-murid Tuhan Yesus tekun atau rajin berdoa. Nah, kapan kita berdoa? Setiap hari. Jangan nanti aja beres COVID di gereja baru berdoa. Tidak, jangan ya. Tapi setiap hari kita berdoa. Lalu mereka bersatu hati. Bersatu hati itu apa? Kompak, rukun, akrab. Nah, dalam berdoa, sama-sama berdoa. Nah, kalau di rumah mungkin sekarang lagi COVID, nggak bisa sama-sama berdoa di gereja, tapi bisa anak-anak, papa mama bisa sama-sama berdoa di rumah. Nah, jangan papa mamaku sibuk, nggak ada waktu buat berdoa bersama. Jangan. Tapi sediakanlah waktu bersama-sama berdoa. Atau udah kemalaman, anakku sudah tidur. Nah, jadi sediakanlah waktu belum berdoa. Misalnya sebelum tidur berdoa dulu, atau bangun tidur berdoa dulu sama-sama. Nah, sekarang Roh Kudus sudah ada di dunia bersama dengan kita. Yang kita nantikan ialah Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, taat kepada Tuhan untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita banyak masalah, jangan tinggalkan Tuhan dan tetap menjadi saksi Tuhan, tetap menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, kita setia berdoa. Nah, boleh doa, bukan hanya doa sendiri aja, tapi doa sama-sama. Tapi jangan lupa juga, kalau sendiri juga boleh berdoa. Aku mama papaku nggak bisa berdoa bersama, ya udah anak-anak doa sendiri nggak apa-apa. Tuhan Yesus doain juga papa mamanya. Nah, ajakin juga nanti kalau papa mamanya santai, ajakin berdoa bersama ya. Itu dia. Nah, harus bersehati dan kompak berdoa. Nah, itu dia firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Tadi sudah firman-Nya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau sabar menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kami mau bukan hanya diam saja ketika menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tapi kami aktif, kami rajin berdoa ya Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, kami taat kepada Tuhan Yesus, kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. God bless us.